Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, siang, ataupun malam. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita bisa terus belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam perjalanan jauh ini, pasti kita menyita banyak waktu kan? Lalu, bagaimana ketentuan sholat, khususnya sholat 5 waktu, pada saat kita safar atau berpergian jauh? Nah, oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Nah, kita masuk pada materinya nih, yaitu sholat jamak dan qashar. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas ada sholat jamak. Menurut bahasa, berasal dari kata jam'a yang artinya mengumpulkan. Sholat jamak adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu dalam salah satu dari dua sholat tersebut. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim, waktu pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, seperti contohnya pelaksanaan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Adapun sholat jamak takhir itu jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua, seperti pelaksanaan sholat duhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Nah, kapan sih diperbolehkan menjamak sholat? Boleh jamak takdim dan takhir itu saat kita berpergian dengan jarak 16 fasakh atau 81 km. Dan hanya boleh jamak takdim itu saat kita dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, dan cuaca yang sangat dingin. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, ada dasar-dasar hukum sholat jamak. Yang pertama, ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Mu'az bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk id artaha ba'da maghribi ajala isya'i fasolaha ma'a maghrib. Artinya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau Nabi Muhammad SAW melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan tentang hukum jamak takdim dalam berpergian. Dasar hukum yang kedua ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang menjelaskan tentang hukum jamak takhir dalam berpergian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha samsu akhara dhuhra ila waqti asri summa yajma'u bainahuma wa idza zaqat sholat duhra summa raqiba. Yang artinya, Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu, beliau Nabi Muhammad SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu duhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau akan lebih dulu sholat duhur, baru kemudian menanggung utaranya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan hadis yang ketiga,
hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis yang menjelaskan tentang hukum menjamak dalam keadaan hujan. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra wal asra jami'a wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi haufin wala safarin. Qala Maliku aro dzalika kana fi matari, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur dan asar dengan cara menjamak, sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, tata cara sholat jamak takdim dan jamak takhir. Dan yang pertama tentunya niat. Berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya, memasuki waktu sholat duhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Berikut adalah niat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bi asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Yang kedua, tertib. Tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Yang ketiga, bersambung. Maksudnya, berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan membaca iqomah. Yang keempat, berjalan atau berpergian sebelum sampai pada tempat yang dituju. Yang kelima, pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Yang keenam, meyakini syarat syah dan hukum sholat yang pertama telah dipenuhi. Adapun tata cara sholat jamak takhir. Yang pertama adalah niat. Niat untuk mengakhirkan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh jamak takhir, sholat duhur dan asar. Bacaan sholat jamak takhir, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Dan yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Nah, anak-anakku semua, apakah yang dapat kita simpulkan dari tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim dan takhir? Niat menjamak baik bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Jika tidak, diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat duhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Juga, perkara yang harus diperhatikan adalah waktu lamanya bepergian. Ketika hendak menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu duhur belum habis ketika sudah mencapai tujuan. Dalam hal ini, kita tidak boleh melakukan jamak takhir. Contohnya, kita pergi ke Jakarta naik pesawat terbang pukul 12.15 berangkat dan sampai tujuan pada pukul 13.30. Nah, anak-anak, untuk penugasan pada kali ini, silakan kalian meringkas tentang pelajaran yang telah dibahas dalam video ini ya. Sekalian mempelajari tentang sholat qashar yang belum bisa kita pelajari pada video kali ini. Sekian pelajaran pada video kali ini. Anak-anakku, sejauh apapun, sesuka apapun kita berpergian, jangan lupa untuk sholat ya. Tetap semangat, karena tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu miliki.
Ibu akhiri pertemuan video pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.